Allahu Akbar. Assalamualaikum. La haula wala quwata illa billah. Masuk kau bicara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya sendiri di channel kesayangan kalian semua, channel Probo Trisno. Oke, di kesempatan malam hari ini saya melanjutkan perjalanan saya setelah kemarin saya bertemu dengan salah satu syekh yang bernama Alamul Marfa atau siapa itu, yang ternyata beliau adalah salah satu korban dari kejahatan para pengikut-pengikut iblis tersebut gitu. Dan alhamdulillah sudah saya amankan karena beliau juga kemarin sangat lemah dan sempat saya sedikit obati dengan antaran Nahrul Hidin itu. Dan pada malam hari ini saya melanjutkan lagi. Saya akan tetap melanjutkan dulu sampai selesai dan juga menunggu kabar dari Mas Probo juga lur. Sebelum saya melanjutkan lebih dalam, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu lur, agar apa yang kita hajat ini dapat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Saya juga memutuskan kemarin malam itu kembali ke tempat saya beristirahat nih. Mungkin nanti jika ada pergerakan saya nyalakan kembali di kameranya dulu untuk mempersingkat waktu juga agar durasi tidak terlalu panjang dulu, tidak membuang-buang waktu. Oke lur, saya nyalakan kamera lagi. Ini tiba-tiba di depan ada sosok tapi dia tidak menyerang dulu. Oh, sebentar, saya paham sosok ini. Wah, saya tahu. Assalamualaikum. Wah, jenengan yang kemarin menyamar menjadi teman saya, Dimas. Saya paham betul. Ada apa lagi kamu? Kau diperintahkan. Tapi kenapa kau tidak menyerang? Stop. Bentar. Kamu ini Tenang. Kau tidak menyerah, saya tidak menyerang. Kenapa kemarin kamu mengelakukan saya? Ngomong apa kowe? Ditonyoiku kok. Oh, kok diutus? Diutus sama siapa? Untuk membunuh saya dengan cara ku mengelabui. Kamu itu sebenarnya pintar, tapi kamu tomlok. Tahu nggak, pintar tapi tomlok. Dengar, bisa pegang ya, boleh nggak? Dengar, bisa berdiri yang benar.
kamu itu jangan santai itu harus botok. Kamu itu jangan ngikutin tuanmu. Namanya kamu diberi apa? Aduh, ininya sudah besar. Ininya. Ininya. Katanya ini dulu. Astagfirullahaladzim. Jadi lur, ini makhluk ini ya, katanya mengikuti tuannya untuk menghalangi saya. Tadi saya tanya, katanya memang dikasih apa? Katanya, mohon maaf lur, dikasih barangnya diperbesar katanya, agar itunya lebih mantap. Astagfirullah, makhluk. Dengar ya. Kamu kayak memiliki dua suara loh. Lebih baik kamu tidak ikut mengikuti tuanmu. Kamu ikut dengan saya saja gimana? Minta apa? Perempuan. Minta perempuan. Untuk dijadikan kekasih, pengantin. Lo memang jenengan ini belum menikah, Pak. Ini saja ini. Nah, ini. Ini dembingnya tombol sekali. Nih, gini. Baik. Yang terpenting kamu ikut dengan saya ya. Nanti saya kasih kekasih sangat cantik dan mantap. Ya. Biar. Tapi kamu nanti jangan mengikuti tuanmu lagi. Ya. Baik, oke. Saya kasih kamu tugas bagaimana? Kamu saya kasih tugas untuk apa namanya? Menghalangi makhluk-makhluk yang suka berbuat jahat. Bagaimana? Oke. Sekarang dengan masuk ke dalam sesuatu yang saya bawa ya. Oke, sip. Nanti saya kasih cewek yang cantik. Oke. Tapi ingat, jangan berbuat jahat. Oke. Apa? Eman-eman. Karena itumu udah besar, tapi kamu tidak punya pasangan seperti itu. Allahu Akbar. Ya oke, yang penting kamu nurut sama saya ya. Baik. Allahu Akbar. Kurang aja sekali lur. Ternyata makhluk ini yang kemarin menyamar menjadi Dimas. Tapi memang benar makhluk itu adalah utusan dari iblis Yasman. Tapi memang dia itu sedikit tomlo lur. Katanya itu diberi kelebihan, yaitu onongnya menjadi besar. Tapi karena berhubung dia tidak punya pasangan, tadi meminta saya untuk carikan wanita cantik. Allahu Akbar. Oke lur, saya lanjut nih. Assalamualaikum. Seperti biasa lur, saya dihadang oleh sihir-sihir yang bukan dengan cara seperti ini kamu menyambut diriku. Bismillahirrahmanirrahim.
Keluarlah. Apakah dengan cara seperti ini kau menyambutku? Oh. Baiklah. Jika kau tidak mau mewujudkan dirimu, saya akan membuang semua sihir yang kau tanam di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nahrul Khidir. Apa ya Aisyah? Lumayan kuat turun. Allah Akbar. Ternyata mereka tidak mau muncul, Lur, tapi mereka mencoba menyerang dari jarak jauh. Seperti itu. Dan saya juga merasakan ada sedikit energi yang lebih dingin, Lur. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Tuan, siapa Tuan sebenarnya? Dan kenapa Tuan tiba-tiba seolah menemui saya? Diriku bukan kawan, tapi bukan pula lawan. Diriku adalah Zalhir Al-Mu'ayyid, salah satu dari sedikit penjaga kabar sebelum kiamat. Diriku datang bukan untuk menghalangi langkahmu, tapi untuk memberimu peringatan yang tak semua manusia sanggup mendengar. Peringatan tentang apa, Tuan Zalhir? Perjalanan yang sedang kau tapaki ini bukan sekedar perjalanan spiritual, bukan pula sekedar memburu kebenaran. Kau sedang dipanggil ke medan yang akan menentukan nasib banyak jiwa. Apa yang kau hadapi adalah gelombang awal dari fitnah terbesar sejak penciptaan Adam. Fitnah Dajjal. Kalau benar demikian, kenapa saya hanya seorang pengembara yang mencari jawaban? Karena saya hanya menjalankan tugas. Karena kau telah menolak bujuk rayu yang sudah menjatuhkan ribuan orang. Karena hatimu belum dijajah oleh tipu daya mereka. Iblis dan para pengikutnya bukan sekedar iblis-iblis penggoda. Mereka adalah pasukan pembuka jalan, meratakan tanah bagi datangnya Al-Masih Ad-Dajjal. Siapa kau? Siapa namamu? Perkenalkan, nama saya Arya. Arya, jalan yang akan kau tempuh akan menuntunmu menghadapi para utusan yang menyamar sebagai orang-orang bijak. Para penolong palsu yang membungkus kebatilan dengan kebaikan. Mereka akan menguji akalmu, imanmu, dan bahkan mengubah persepsimu tentang kebenaran. Jika kau goyah, bukan hanya dirimu yang binasa, tapi banyak jiwa yang akan ikut terseret. Kalau begitu, beri saya petunjuk agar saya tidak tersesat di tengah tipu daya mereka. Ya,
Yang terpenting jangan lengah. Sebab Dajjal tak datang dengan wajah yang ditakuti, tapi dengan tangan yang mengulurkan harapan palsu. Wahai Arya, Tuan. ketahuilah, jalan yang engkau pijak ini adalah titian yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Ini bukan sekedar perjalanan mencari kebenaran, tapi medan di mana penentu nasib banyak jiwa diputuskan. Fitnah yang engkau hadapi bukan hanya racun yang tampak, melainkan racun yang disamarkan sebagai madu. Dajjal dan para utusannya seperti iblis-iblis menanam jebakan dalam wujud kebaikan semu, hingga yang tersesat merasa sedang menuju cahaya. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Ingatlah, jangan terperangkap oleh kata-kata manis yang menghias kebohongan. Gunakan 3 pedang dalam perjalananmu. Pedang ilmu, pedang kesabaran, dan pedang hati yang tunduk kepada Tuhan. Pedang ilmu akan menebas hujah mereka. Pedang kesabaran akan menahan amarahmu agar tidak mudah dipancing. Dan pedang hati akan mengikat langkahmu pada arah yang benar. Nggih, Tuan. Esok, sebelum engkau melangkah, perhatikan tanda-tanda di langit dan bisikan angin. Jika angin berhembus dari utara membawa aroma tanah basah, artinya para pengikut iblis sedang bergerak. Jika burung-burung enggan berkicau di jalur yang engkau pilih, itu pertanda jebakan telah dipasang. Dan jika engkau mendengar bisikan di hatimu yang terlalu memujimu, waspadalah, karena itu bukan suaramu, melainkan lidah mereka yang tak terlihat. Kau bukan sekedar pengembara, Arya. Kau pembawa obor di tengah hutan pekat. Jagalah nyalanya. Jangan biarkan asap fitnah menutupinya. Sebab bila nyala itu padam, gelap akan menang. Dan dunia akan menjadi panggung bagi tipu daya yang tak lagi terbendung. Nggih, insyaallah Tuan Salahir. Wahai Arya, wahai manusia, ketahuilah, jalan menuju kebinasaan seringkali dibuka dengan pintu yang tampak indah. Iblis tidak selalu datang dengan wajah yang menakutkan, tetapi seringkali berwujud bisikan lembut yang seolah menenangkan hati. Ia tidak selalu mendorongmu, kau tahu, pada kejahatan yang jelas, tetapi membimbingmu perlahan menuju kelalaian. Hingga engkau lupa siapa dirimu, lupa siapa Tuhanmu. Nggih, Tuan. Saya insyaallah. Ingat, iblis adalah musuh yang tidak pernah tidur. Allah telah mengingatkan kalian dalam firman-Nya. Sesungguhnya, setan itu adalah musuh bagimu. Maka jadikanlah ia musuh. Quran Surat Fatir ayat 6. Namun, berapa banyak dari kalian yang menganggapnya teman? Berapa banyak yang menyambut bisikannya seperti sahabat lama? Wahai manusia, ini adalah kebodohan terbesar yang mengundang kehancuran. Astagfirullahaladzim. Janganlah engkau kira bisikan itu selalu berupa dorongan maksiat besar. Kadang
ia hanya membuatmu menunda kebaikan, menumbuhkan rasa puas diri, atau membuatmu sibuk dengan perkara yang sia-sia. Dan tanpa sadar, kau telah menjauh dari jalan yang lurus. Maka manusia, bekalilah diri kalian dengan zikir yang teguh, karena hati yang mengingat Allah adalah benteng yang tidak mudah ditembus. Nggih, Tuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Hiduplah hatimu dengan zikir, karena ketika hati mati, ia menjadi ladang subur bagi tipu daya iblis. Astagfirullahaladzim. Insya Allah, Tuan, kami akan selalu mengingat itu. Wahai umat manusia, bila kalian ingin selamat dari fitnah terbesar Dajjal, maka peganglah dua perkara ini dengan seluruh jiwa raga kalian. Kitabullah dan sunnah nabinya. Bacalah Al-Kahfi, karena Rasulullah telah berpesan bahwa ayat-ayatnya menjadi pelindung dari fitnah itu. Jangan engkau remehkan pesan ini, karena Dajjal tidak hanya menipu mata, ia menipu hati dan juga pikiran. Nggih, Tuan. Ingatlah, musuh terbesar kalian bukanlah pedang di tangan lawan, melainkan bisikan halus yang membuat kalian percaya bahwa kalian tidak sedang berperang. Jangan pernah biarkan hati kalian kosong dari cahaya, karena ketika cahaya itu padam, kalian akan berjalan di jalan yang engkau kira lurus, namun berakhir di jurang yang tak pernah kembali. La haula wala quwata illa billah. Nggih, Tuan Salhir. Dan perlu kalian ingat, pergunakanlah sesuatu yang sudah kalian miliki selama ini. Berdoalah kepada Allah lewat lantaran yang telah kalian pegang, yang sudah kalian amanahkan. Nggih, Tuan, insya Allah pesan ini akan saya sampaikan. Baiklah. Ingat baik-baik, Arya. Kau harus tetap berjalan dengan kehati-hatian. Berpikirlah dengan lebih jernih, agar kau tidak terseret ataupun tersesat, yang pada akhirnya terjerumus ke dalam lubang kegelapan. Baiklah, Tuan. Saya pamit, Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Oke, teman-teman. Teman-teman sudah mendengarnya langsung pesan dari beliau, Tuan Salhir Al siapa tadi, Bu Ayat atau siapa, bahwasanya zaman sekarang ini memang kita harus memperbanyak ibadah kita loh, mempertebal iman kita, karena fitnah-fitnah itu sudah sangat bermunculan dari titik manapun loh. Dan tadi beliau juga berpesan bahwasanya pergunakanlah sesuatu yang sudah kalian miliki selama ini,
mungkin yang dimaksud beliau itu adalah pusaka-pusaka yang memang sudah diamanahkan pada panjenengan kabeh untuk dipergunakan secara baik melalui doa-doa, lantunan-lantunan doa kepada Allah. Seperti itu. Oke, mungkin nanti saya lanjut lagi lur, saya akan berjalan lagi. Dan mungkin nanti kalau misalkan belum ada pergerakan yang lebih signifikan, mungkin saya potong dulu ya videonya. Tapi kalau misalkan nanti ada pergerakan, saya nyalakan kembali dulu. Baik teman-teman, alhamdulillah saya bisa menyalakan kamera ini setelah saya melakukan suatu pertapaan meditasi. Ini saya bisa menyalakan video lagi. Dan setelah saya bertemu dengan Syekh Yasman, dan Syekh Yasman memberikan batu hajar sijil al-muqaddas kepada saya untuk mengalahkan Mijatun. Akhirnya saya bisa berjalan ke sini. Namun pertemuan saya dengan Yasman, Syekh Yasman, itu tidak saya videokan teman-teman, karena kemarin memang pertemuannya singkat, saya nggak bawa perangkat saya. Seperti itu. Jadi Syekh Yasman itu memberikan batu hajar as-sijil al-muqaddas. Batu itu adalah batu yang dibawa oleh burung ababil. Oke, ceritanya seperti itu. Namun lebih lanjutnya lagi, mungkin nanti kalau setelah kita mengalahkan Mijatun, kita bertemu dengan beliau Syekh Yasman, kita bisa menanyakan lebih lagi. Jadi sudah jauh-jauh tadi teman-teman, sebelum saya masuk ke tempat ini, saya sudah membacakan doa-doanya. Saya sudah menggunakan ayat Nahlul Hayat dan Nahlul Hidir untuk menyegel iblis Mijatun. Jika nanti iblis Mijatun muncul, iblis Mijatun langsung saya masukkan ke dalam jasad saya agar kekuatan dia tidak bisa keluar teman-teman, tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Seperti itu. Jadi ini adalah strategi saya untuk bisa cepat mengalahkan iblis Mijatun teman-teman. Bantu doanya lur, karena saya mau iblis Mijatun itu tidak menyerang saya begitu brutal, karena saya tahu iblis Mijatun kekuatannya besar. Jadi saya putuskan untuk mengurung Mijatun di jasad saya seperti itu. Jadi pasti saya juga sakit lur. Ini saya juga masih ada bekas, saya diinfus nih. Saya diinfus nih. Tapi memang ini sudah menjadi suatu kehendak. Akan saya laksanakan luka saya sebaik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu iblis Mijatun itu bersembunyi di alam dimensi teman-teman. Jadi nanti saya mau coba keluarkan Mijatun untuk masuk ke jasad saya. Assalamualaikum ya masyal al-Tuhani. Assalamualaikum ya masyal jahat. Assalamualaikum ya iblis Mijatun.
Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Micatun, ya Syed ala Sulumat, taqarrab ilayya biqudratik wa Syed haza al makan atur alaika bismil haq allazi la yamutu ukhruj min maghbaika wadir saklaka di aini la farara laka minuril al-haq wa qasamihi alaika. Micatun, keluar kau. Angin udah boleh besar, Lur. La haula wala quwata illa billah. Masuk kau Micatun. Kurang ajar kau manusia. Kau memanggilku. Akan kubunuh kau sekarang juga, manusia. Sebelumnya mohon maaf Micatun. Jika kau memang benar kuat, silakan jika kau mau mengalahkanku. Baiklah, mati kau. Kurang ajar. Kenapa kekuatanku tidak bisa berfungsi sama sekali? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan dirimu? Kau telah kukurung Micatun dalam sigil-sigil yang kau buat di dalam jasadku. Kau pikir kau sudah menang, manusia? Kau hanya mengikatku, tapi tidak menyentuh akarku. Kau pikir kau menang? Tentunya juga saya tidak berkata bahwa saya menang. Micatun, siapa namamu? Apa kau Probo? Ya, namaku Probo. Kau pikir kau menang? Pasti kau berpikir kau menang. Kau tak akan pernah bisa membunuhku. Tidak akan pernah bisa mengurungku. Bahkan para wanita cunguk yang dulu mengurungku saja, nyata-nyatanya aku bebas. Karena aku hidup di hati manusia yang memanggilku dengan lidah mereka sendiri. Micatun, aku melihat caramu menyusup. Kau tidak mengajak manusia kepada kekafiran terang-terangan. Kau memakai kata tauhid. Kau berbicara mengenal Allah, tapi kau selipkan racun. Kau campur dengan kebenaran, dengan kebohongan, agar manusia buta. Kenapa?
Mengapa kau memilih jalur itu? Kau bertanya seperti itu. Dengarkan. Karena itu, jalur termanis, wahai Probo. Manusia selalu lapar pada keagungan, tapi malas berjalan di jalan panjang syariat. Aku tawarkan jalan pintas. Aku bisikan bahwa mereka sudah bersatu dengan Tuhan, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi sujud, tidak perlu lagi taat, karena katanya Tuhan sudah di dalam dirinya. Bukankah itu lebih manis daripada perintah dan larangannya? Aku buat mereka merasa lebih suci dari para nabi, padahal mereka hanyalah tanah. Lepaskan aku. Jika memang benar kau kuat. Sekuat apapun kau mau memberontak di jasadku, aku hanya batu kecil, Micatun. Kau sangat licik, Micatun. Tauhid itu bukan pembebasan dari ibadah, tapi penghambaan yang semakin dalam. Orang yang benar-benar mengenal Allah akan semakin tunduk, bukan semakin sombong, Micatun. Fana itu bukan berarti menjadi Tuhan, tapi hilangnya ego di hadapan Tuhan. Itu versi kalian, bukan versi yang diajarkan kitab-kitab dan guru-guru. Tapi lihatlah, manusia, mereka lebih suka mendengar bahwa mereka istimewa, terpilih, tidak perlu lagi menjalani aturan. Aku beri mereka rasa agung, mereka sujud pada dirinya sendiri. Itulah puncak penyesatan yang manis, Probo. Karena mereka merasa sedang beribadah, padahal sedang menyembah dirinya sendiri. Kau ingat itu? Ya, dan itulah sebabnya engkau kalah hari ini, Micatun. Kau tidak bisa bergerak di dalam tubuhku. Kau tidak bisa mengeluarkan kekuatanmu. Tauhid yang kau bawa hanya membesarkan aku dalam diri manusia. Tauhid sejati menghancurkan aku hingga yang tersisa hanya kehendak Allah. Jalan pintas yang kau tawarkan adalah jurang yang disamarkan sebagai taman, Micatun. Ya, tapi Probo, dengarkan aku. Bahkan banyak wali palsu lahir dari rahim yang kau sebut jalan syariat. Mereka mempelajari kitab, menghafal ribuan dalil, tapi hatinya penuh hasrat dunia. Aku hanya melanjutkan apa yang sudah mereka mulai. Aku tidak menciptakan kesesatan. Aku hanya memelihara benih mereka tanam. Benar, Micatun. Banyak yang belajar agama, tapi tidak sampai kepada Allah. Namun kesalahan mereka bukan alasan untuk menolak jalan benar. Air yang jernih tetap berasal dari sumber yang suci. Meskipun banyak yang menampung di bejana yang kotor, tugas manusia
adalah membersihkan bencana, bukan mengeringkan sumbernya. Bukankah begitu, Wicatun? Kau terlalu percaya pada manusia. Bobo, kau tidak akan sanggup mereka melawan bisikan. Aku tidak datang dari luar. Aku berbisik dari dalam. Aku memakai lidah mereka. Aku meminjam doa mereka. Aku masuk dari celah. Aku yang mereka pelihara. Tentunya juga para pengikutmu. Aku sendiri tahu mereka banyak yang merasa lebih dekat dengan dirimu. Mereka menginginkan perhatianmu. Mereka ingin lebih dekat dengan dirimu. Namun perlu kau ingat, apa? Ada banyak celah untuk aku masuk kepada diri mereka. Ya, aku percayakan hal itu. Namun perlu kau ingat, Wicatun, bahwasanya setelah mereka saudaraku meminum air Nahrul Hayat dan Nahrul Khidir, serta mereka memiliki amalan-amalan khusus, saya percaya kau tidak akan pernah bisa menyelip masuk ke dalam pemikirannya. Ya, memang benar. Aku tidak bisa merasuk. Jika memang benar apa yang kau katakan, bahwasanya Nahrul Hayat dan Nahrul Khidir itu sudah merasuk dalam jasad manusia. Apakah Nahrul Hayat dan Nahrul Khidir sudah turun ke tangan manusia? Kau membual. Wicatun, aku akan terus berjalan untuk menutup celah itu. Satu demi satu, hati demi hati yang lain. Aku tahu, Wicatun, saya tidak bisa memadamkanmu sepenuhnya. Tapi saya bisa memutuskan jalanmu menuju hati orang-orang yang ikhlas. Tauhid bukan sekedar kalimat, ia adalah api yang membakar segala selain Allah, dan api itu akan membakar tipu dayamu. Seperti halnya saya mengisap rokok ini. Rokok ini kugambarkan seperti dirimu. Kita akan lihat, Bobo, apakah manusia akan memilih jalan yang panjang dan sulit itu, atau jalan pintasku yang manis dan membuai. Namun kau perlu ingat, Wicatun, jalan yang manis seringkali berakhir pahit, sedang jalan yang pahit di awal sering berbuah manis di akhir. Itu bedanya antara jalanmu dan jalan Tuhan, Wicatun. Ajar kau, Bobo, kupuluh kau. Wicatun, sudah kukatakan, kau menyerang jasad begitu saja membuatku batu kecil saja, Wicatun. Bobo, kau kira benar-benar suaramu yang penuh keyakinan itu bisa mematahkan pikiranku? Kau kira aku menyerangmu dari dalam? Kau tidak bisa. Aku tidak bisa. Saya penasaran sebenarnya apa yang kau gunakan sehingga aku tidak bisa menggunakan kekuatanku. Begini, aku diberikan batu Hajar As-Sijil Al-Muqaddas
oleh Syekh Yasman bin Dauda. Batu itu diperuntukkan untuk saya menolong umat manusia. Kurang ajar Yasman. Kenapa sampai batu itu diberikan kepada manusia ini? Baiklah, dengarkan Propo. Aku ini tidak hidup di antara satu titik waktu. Aku adalah bayangan yang berjalan di antara masa lalu dan masa depan. Aku menanam benih di masa silam dan memanennya di masa depan. Mijatun, aku tidak menganggap kemenangan ini sebagai akhir. Aku tahu kau terlalu licik untuk mati hanya dengan satu tepasan atau satu dalam kurungan. Aku tahu rahasiamu, Mijatun. Kau membagi dirimu, menaruh sebagian kekuatanmu di masa lalu dan sebagian di masa depan, agar tak ada yang bisa mengalahkanmu sepenuhnya di satu waktu. Tapi kau salah satu hal, kami tidak bodoh. Tidak bodoh katamu. Manusia selalu percaya mereka mengerti rahasia golongan kami iblis. Tapi selalu terlambat. Kau pikir kau mengalahkan Mijatun di masa ini, sementara diriku yang lain sudah bergerak di keris waktu lain. Aku selalu berada selangkah di depan saat siapapun menyerang. Aku sudah berdiri di belakangmu, Propo. Itu yang ingin kau yakini kan, Mijatun? Tapi dengarkan ini. Saat aku berdiri mengurungmu di sini, menghadapimu, saudaraku, pejuang di jalur yang sama, sedang menutup jalanmu di masa depan. Aku menghantammu di masa ini dan mengurungmu di sini. Dia memutusmu di masa depan. Jalurmu di dua arah kiri terkunci. Brengsek kau, Propo. Jadi kau tahu titik kelemahanku. Hanya sedikit yang mengerti bahwa aku hidup di dua sisi waktu. Kau, bagaimana kau mengetahuinya? Ya, karena aku mempelajari jejakmu. Setiap bisikanmu meninggalkan bau, dan bau itu sama di setiap zaman. Aku tahu bahwa untuk mengalahkanmu tidak cukup menebas satu bayangan, mengurung satu bayangan. Harus memutus seluruh rantai yang kau rentangkan di masa lalu dan masa depan. Dan kami melakukannya sekarang, Mijatun. Kau pikir ini akan berakhir, Propo? Kau pikir mengunci dua ujung waktuku berarti aku mati? Tidak, manusia. Aku adalah duri yang tumbuh kembali. Selama manusia menyimpan kesombongan, aku akan terlahir lagi di dalam hati mereka. Benar. Kau akan mencoba lagi dan lagi. Tapi setiap kali akan ada yang berdiri di gerbang untuk menghentikanmu. Kau bisa lari dari kesombongan manusia. Tapi kami akan mematahkan kesombongan itu sebelum ia dewasa. Itulah cara kami melawanmu, Mijatun. Lihatlah dunia, Propo. Mereka mencintai jalanku. Mereka memuja kata-kataku yang membebaskan mereka dari tanggung jawab, dari sujud, dari patuh. Mereka meminum racunku karena manisnya lebih cepat terasa daripada kebenaranmu yang pahit. Dan kau hanya satu manusia mencoba menahan banjir. Banjir bisa dihadang, Mijatun, dengan satu batu. Jika batu itu tepat di tempat sumbernya, aku tidak akan menahan semua air yang kau bawa, Mijatun.
Aku hanya akan menutup sumber yang memancarkan racunmu dan aku tahu di mana itu. Di mana, Ropo? Katakan, di mana kau pikir sumberku berada? Di hati manusia yang lupa siapa dirinya, yang lupa bahwa ia hanyalah hamba. Di sanalah kau bersembunyi, dan di sanalah kau akan datang membawa cahaya membakar semua bayanganmu. Bukan? Aku akan datang membakar bayanganmu dengan cahayaku, Mijatun. Ah, ah. Ah, 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 ah. Kalau begitu, kita akan jumpa lagi, Bopo, di hati manusia, dan kita akan lihat siapa yang akan mereka dengar. Ya, kau yakin, Mijatun? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nahrul Hayat, ya Nahrul Khidir, ya Hajar As-Sijil Al-Muqaddas, remukanlah, hancurkanlah Mijatun selebur-leburnya dan dasarku. Bismillahirrahmanirrahim. Ropo, kau benar-benar berniat meleburkanku, menutup jalanku di masa ini. Kurang ajar kau, Ropo. Kau pikir itu akhirnya segalanya. Betapa lucunya kau. Harapan manusia. Dengar ini, Propo, kurang ajar. Badanku. Badanku. Teman-teman, anginnya besar banget, teman-teman. Kurang ajar. Dengarkan ini, Propo. Meski kau berhasil menghentikan Yasman di masa ini, meski kau mampu membelokkan takdir yang sedang aku tulis untuknya, ketahuilah, bayangan yang lebih hitam sedang bergerak di balik punggungmu. Musuh yang lebih kuat dari Yasman, seorang yang bahkan namanya pernah ditulis oleh langit, bahkan dihindari oleh para wali, karena hanya menyebutnya saja membuat langit bergetar. Dia adalah musuh bebuyutan gurumu sendiri, dan dia merupakan sudah aku racuni sejak lama. Apa maksudmu, Mijatun? Siapa yang kau bicarakan, Mijatun? Kau akan tahu saat bumi mulai pecah dan langit menghitam. Dia berjalan di antara doa dan kutukan. Wajahnya diselimuti cahaya, tapi hatinya penuh kegelapan. Aku telah menanamkan racun di dalam darah jiwanya. Racun yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat cium oleh hidung, dan tidak dapat dihapus dengan dari biasa. Lebih saya jelas, Mijatun. Kurang ajar kau, Propo. Kau jangan menghina aku ketika aku mau menghilang seperti ini. Bersiaplah, Propo. Karena saat dia datang, kau akan melihatnya sebagai musuh. Kau akan melihatnya sebagai cahaya yang bisa menghancurkan semuanya. Aku tidak takut, Mijatun. Karena setiap musuh yang mengaku lebih besar dari langit selalu jatuh oleh kuasa Allah. Aku tidak butuh kau takut. Aku hanya butuh kau ragu. Dan ragu itu akan menjadi pintu masuknya. Propo, bersiaplah. Bukan aku yang akan menghancurkan manusia, tapi manusia akan menghancurkan dirinya sendiri. Namun ingat, jika saudaramu di masa depan tidak bisa mengalahkanku, maka aku akan mengalahkanmu di masa depan. Dan jika aku kalah di masa depan, ingatlah, masih ada aku dalam wujud seorang wali. Wali itu adalah wali besar. Kurang ajar, Kita akan bertemu nanti.
Prabowo, mungkin di masa ini aku kalah, tapi kau yang akan kalah setelah ini. Leburlah kau bicara dengan kafain sokongan. Allah wala quwata illa billah. Bila lazim. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah teman-teman, ternyata mengalahkan Mijatun di masa ini kalau kita gunakan strategi insyaallah akan lebih mudah nih teman-teman. Dan juga teman-teman, ini tugasnya Mas Arya untuk mengalahkan Mijatun di masa depan. Kalau enggak nanti kita bantu ke sana. Nanti setelah saya urusan di sini selesai, saya akan pulang menyusul Mas Arya. Oke. Memang sudah kasihan juga Mas Bintas di sana. Namun saya akan menemui Syekh Yasman bin Daudul dulu untuk menanyakan segala sesuatu kebenarannya. Tapi begini teman-teman, coba teman-teman, seorang wali besar musuh bebuyutan Mbah Katim siapa itu? Musuh bebuyutan Syekh Maulana Maghribi, yaitu wali besar siapa? Coba teman-teman komen di bawah ya. Kira-kira siapa yang sudah terracun oleh iblis Mijatun ini? Oke teman-teman, nanti kita lanjut dulu lagi,